gimana agenda hari ini? Kenapa itu? Agenda hari ini mungkin seperti apa nih Umi? Hah? Agenda hari ini mungkin seperti Oh apa? biasa, ngisi pengajian biasa keliling ya, apa namanya, Palestina lebih kepada pengajiannya ini lebih kepada galang dana sih untuk Palestina. Jadi semakin sering nih Umi kajian-kajian. Tunggu bentar ya. Bentar ya Bu. Bentar dulu ya guys. Di sana aja. Lihat aja Yumi. Ya Umi mungkin sekarang jadi makin sering nih untuk kajian dan ini tentang Palestina gitu. Mungkin Ya bersuara ya Umi ya harus betul. Karena memang di setiap dakwah saya harus menyuarakan hal ini dan istilahnya jadi pengemisnya Allah minta donasi buat saudara-saudara saya di Palestina. berkeinginan untuk menjadi relawan di sana ini seperti apa? Kalau sekarang mungkin agak susah untuk ke sana ya. Kalau dulu sih masih yang bisa ke sana. Saya 2 kali sudah ke sana. Tapi kalau untuk sekarang tuh kayaknya sulit untuk kita masuk ke sana ya. Ini perjuangan ini mengumpulkan donasi di perjuangan ke sana seperti apa sejauh ini? Ya? Mengumpulkan donasi sejauh ini Dia mau kemana? Ya, alhamdulillah sih di setiap dakwah saya minta sama ibu-ibu gitu kan. Maksudnya kalau kita ini nggak bisa dengan raga kita menolong mereka, setidaknya kita jihad dengan harta kita jihad dengan doa kita, ya kan kayak seperti itu ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang munafik nanti ditanya di yaumil qiyamah kita diam aja. Sudah kita Palestina kita diam aja, kita hanya nonton. Apalagi udah nggak mau bantu tapi julid. Nah itu yang lebih melukai hati saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali yang terkumpul dan langsung didonasikan gitu, diberikan kepada komunitas yang memang menangani di sana. Banyak ke Umi yang mau berkolaborasi untuk bantuan ke Palestina sendiri. Ya, alhamdulillah banyak sekali sih, banyak sekali gitu. Apa namanya yang membantu itu banyak sekali. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman artis juga ikut membantu. Banyak teman-teman artis juga yang membantu Palestina ini. Cuma kan ada yang mereka yang diam, ada yang mereka bersuara, gitu. Ada yang mereka menyalurkan ini dengan diam, gitu kan. Kan kita harus baik sangka, mereka sudah pasti tidak ada manusia yang tidak punya hati untuk tidak menolong saudara-saudara kita di Palestina. Gitu. Pasti semuanya punya hati dan mereka pasti membantu, walaupun mungkin mereka nggak terang-terangan membantu. Umi, bentar lagi kan Umi mau ulang tahun ini. Dapat kado mewah juga dari Masya Allah, meja, Masya Allah, Masya Allah. mobil, bahkan rumah Umi seperti apa sih Umi mungkin bahagianya? Iya, iya pasti bahagia ya. Namanya orang tua dapat sesuatu dari kerja keras anak-anaknya itu kan pasti bahagia, pasti senang. Mana ada sih orang tua yang nggak senang. Cuma kan rasa bahagianya orang tua itu saat melihat anak-anaknya sehat, anaknya sukses dunia akhirat, ya anaknya taat sama Allah, itu lebih bahagia lagi gitu. Di dunia mah nggak sebanding dengan ketaatan, ya. Tapi Bisa. sempat kaget ya Umi, dikasih surprise mobil. Kaget makan banget gitu, karena nggak nyangka gitu, maksudnya memang si Abi itu pengen beli rumah, dia pengen punya rumah gitu. Nah, tapi kan saat itu nggak tahu kalau itu ternyata rumahnya dikasih ke saya gitu. Tapi kan namanya orang tua, saya juga sudah punya rumah ya pasti udah diterima, tapi ntar rumahnya buat kamu aja kan. Nah, orang tua pasti begitu ya. Gitu. Tapi sempat memilih rumahnya buat kamu. Oh enggak, dia mah diam-diam. Jadi kemarin tuh kayak kita diajak, saya habis ceramah di Cikarang, terus ditelepon sama dia di jalan, di mana gitu. Udah di jalan mau pulang, ya udah ketemuan dulu deh, kita makan gitu. Namanya anak ajak makan ya. Ya udah kita datang makan. Habis selesai makan, ya udah yuk pulang yuk, Mi capek banget gitu kan. Ntar dulu ke rumah temen aku dulu gitu. Temen aku ulang tahun minta didoain, minta didatengin rumahnya. Ya udah kita baik sangka aja datang nyampe sana. Ya aku pikir itu rumahnya, ternyata itu rumah hadiah yang mau dikasih. Tapi sebelumnya nggak ada obrolan Nggak ada. mau kado apa gitu? Enggak. Anak-anak tuh nggak pernah nanya dan saya juga nggak pernah minta ya namanya orang tua. Jadi ya ngasih aja biasa anak-anak gitu. Mungkin kesuksesan anak-anak nih termasuk Abizan juga seperti apa sih? Ya itu ada dalam doa saya lah, pasti namanya orang tua pasti ngedoainnya kan yang baik-baik ya. Ngedoainnya anak-anak tuh dapat rezeki yang berkah, ya apa yang dia cita-citakan terwujudkan gitu. Dia bisa menyenangkan hati semua orang gitu. Itu harapan orang tua. Dan Maaf nih. di pertambahan usia sekarang seperti apa? aduh udah 46 tahun, udah tua.
ya apa ya, ya semakin lebih inilah pasti ya, semakin lebih muhasabah gitu. 46 tahun Allah udah kasih semua yang ada di dunia, udah pernah dikasih, walaupun pernah diambil juga sama Allah, karena kan memang milik Allah, bukan milik saya. Rumah milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, ya kan. Jadi 46 tahun masih dikasih kesempatan sama Allah, itu aja sudah bersyukur banget gitu. Jadi lebih memanfaatkan, ya Allah udah 46 tahun nih gitu, jadi udah semakin lebih mendekat ke Allah. Umi, sebagai sahabat, maaf nih, ngelihat Ibel yang semakin sekarang udah Ibel mantap mulu dari kemarin itu pertanyaannya. Mungkin lihat sebagai sahabat aja sih, ini kan yang dekat kalau dari postingan Umi Iya, kan deket kalau banget. kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya. Kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin ya kan, apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka, dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Tapi kan kita nasihat juga nggak bisa sama Umi atau curhat sama Umi. Enggak, ya lebih jangan lebih ini aja, kalau kita ketemu lebih kepada urusan pengajian aja sih. Tapi gitu. ada sempat cerita mungkin bahkan ada orang ketiga atau apa Oh gitu. enggak ada. Ibel tuh tidak pernah membuka aib siapapun, tuh orangnya begitu. Jadi lebih kepada ya udah itu keputusan yang terbaik, mungkin apapun keputusannya nanti ya saya aja bisa mendoakan gitu. Anak Umi kan sempat datang di kajian gitu. Ya. Mungkin cerita juga sama Umi tentang apa permasalahan. Oh enggak. Dia Amar saat datang di rumah saya untuk pengajian itu, dia hanya saat bertemu saya dia mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya bertemu dengan Umi, saya pengen mengucapkan terima kasih sejak saya nggak ada, Umi jaga Ibel dan anak-anak saya. Umi menguatkan hati Ibel. Tapi lebih ke ungkapan terima kasih Ya, ungkapan terima kasih dari Amar. Tapi sempat dengar gak sih Umi katanya mungkin dari orang tua Kak Ibel sempat setuju dengan Amar tersandung kembali dengan kasus Oh enggak, yang saya nggak tahu ya soal itu, saya nggak tahu. Ya ada cerita-cerita begitu sih. Ya, Tapi mungkin pada saat kemarin di kajian yang di rumah Umi, mungkin hubungan mereka terkadang seperti apa sih? Baik kok, masih baik. Sekarang gini deh, ini mah buat siapapun. Kalau buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya, kan gitu. Tapi Umi sebelum menghadiri sidang, apakah Aida ada minta doanya? Enggak. Biasanya kan itu keputusan yang Nggak ada, berbeda. nggak ada. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistiqoroh, ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. soal postingan Amar bahkan katanya menyindir Umi. Dengar gak sih Umi? Bahkan Amar menyindir Kak Ibel, sempat dengar gak? Saya nggak tahu apa-apa. Aduh, saya bukan orang kepo, beneran ya. Jadi saya nggak tahu, saya Berarti hanya Umi bisa selalu mendoakan support lah ini, saja. apa Ya, yang saya dia support lakukan. apapun yang terbaik buat mereka berdua, gitu ya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak, maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua. Gagal sebagai seorang suami istri, tapi nggak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka. Berarti itu yang selalu disampaikan Ya, kepada saya selalu Ibel. sampaikan apapun itu. Buat siapapun, bukan hanya buat Ibel aja. Bisa buat siapapun. Tapi mungkin Umi sendiri melihat Ibel sekarang mungkin jauh lebih dekat dengan Allah dan Iya. mungkin seperti apa sih Umi? Iya dong, Ibel lebih kepada, kan karena kita punya kajian rutin ya. Saya sama Ibel tuh ada kajian rutin. Saya Ibel Virus itu kajian rutin yang memang membahas tentang kitab fikih dan segala macam. Jadi saya tahu Ibel semakin kesini semakin lebih mendekat ke Allah, pengen belajar lagi gitu, lebih menjadi, dia udah soleha tapi pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, menjadi ibu yang solehah lagi. Mungkin apa karena perbedaan visi misi di antara mereka? Saya tidak tahu Mbak ya. Berarti sebagai sahabat tuh lebih ke apa, cerita tentang pengajian itu gitu ya? Iya, lebih hanya itu Nggak ada aja. maksud pribadi. Enggak ada. Ya, oke. Satu lagi tuh pencapaian Apa target itu? di usia 46 tahun apa sih Pak? Targetnya ya Allah, saya sehat. Yang penting saya sehat. Saya bisa manfaat buat umat. Terus saya bisa membangun rumah yatim, hanya itu aja. Karena ini sebenarnya apa ya? Udah cita-cita saya dan anak-anak saya kepengen punya rumah yatim yang ini jadi hari tua saya gitu ya. Saya sibuk dengan anak-anak yatim saya. Gitu. Mungkin Tapi Umri ada bicara mau umroh. tentang kado ulang tahun, apakah pernikahan Adi Bayi sebentar lagi juga akan jadi kado spesial? Ya pastilah, namanya orang tua kan kepengen ya melihat anaknya bahagia. Bukan hanya Adiba, Abizar, mereka menikah muda itu sudah orang tua sudah apa ya, menjadi hal yang bahagia lah. Maksudnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu. Maksudnya mereka sudah ada yang menemani. Jadi kita sudah cukup untuk menemani saat mereka saat kandungan, mendidik, merawat mereka, saat mereka sudah
menikah ya itu sudah ada yang menemani orang lain gitu, tapi ya pasti bahagialah. Ya persiapannya udah gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah aja. Berapa persen Umi? Doain aja udah. Ini berapa persen mulu ah. Udah kayak bagi hasil ente. Udah banyak minta masukan gitu nggak sih Umi sebagai mau jadi pengantin baru gitu, ada minta masukan? Ya enggak lah, pasti sayanya lebih banyak memberikan wejangan. Maksudnya kalau sudah menikah ini kan berumah tangga ini kan ibadah yang sangat panjang. Jadi jadikan ya itu menjadi sebuah ibadah yang diridhoi Allah gitu. Persiapkan mental sebagai seorang istri, bagaimana nanti kalau suami meminta udah kamu di rumah aja gak usah kerja, ya harus nurut kan gitu, harus taat gitu. Jadi itu yang lebih kepada bekal untuk dia menjadi seorang istri. Apa keluarganya, apa kabarnya, baik-baik saja.